サバイブ Henshin! Akhirnya project yang sudah Anda tunggu-tunggu lanjut lagi dan tayang episode pertamanya nih, yaitu Kamen Rider Outsiders yang kemarin baru aja tayang episode satunya. Ini sebuah perjalanan panjang bisa dibilang ya, karena ini adalah sebuah saga dan juga universe nih ya yang sudah di-build up oleh Toei sejak penayangannya itu Kamen Rider Genmu Special The President. Ya sudah sejauh itu dan sampai ke titik ini gitu. Masih nyambung itu semuanya ya. Dan tentu Anda nggak pernah absen bahasnya ya. Sudah dibahas semua sejak itu. Jadi lanjut ke Senpai Sento Crisis. Lanjut juga kemarin ke episode 0. Dan juga sekarang sudah siap kita bahas episode satunya. Oke? Jadi ini dia yang bagi kalian udah nggak sabar menunggu. Ini dia pembahasan Kamen Rider Outsiders episode pertama. Untuk episode pertamanya ini durasinya 20 menit sama seperti episode-episode Kamen Rider pada umumnya. Di awal aja kita sudah disambut dengan scene Om Takeshi Asakura yang lagi ngerampok bank sambil bawa shotgun. Sangat ramah sekali memang ya. Jadi ini ceritanya tuh gimana sih? Jadi cerita Outsiders episode 1 ini yang berfokus ke si Takeshi Asakura aka Kamen Rider Oja ini sepertinya bercerita setelah cerita original dari Kamen Rider Ryuki itu berakhir. Yang tahun 2002 ya. Bukannya nyambung ke spin-off-nya si Zio tuh yang Rider Time Kamen Rider Ryuki kan? Nah soal itu udah nggak usah dipikirin ya. Ribet lagi soalnya. Jadi make it simple aja. Ini tuh terjadi setelah serial Ryuki itu berakhir ya. Setelah ceritanya si Ryuki yang original itu berakhir. Dimana di akhir cerita Kamen Rider Knight itu memenangkan si Battle Royale ini ya. Dan mengalahkan si Kamen Rider Odin. Dunianya juga di sini seperti kayak terbentuk kembali teman-teman ya, atau di reset lagi. Jadi orang-orang yang pernah jadi rider pun kembali hidup, tetapi ingatan mereka soal Battle Royale itu dihapus. Makanya sempat heran di bagian awal episode ini kok Asakuranya berasa agak lembek gitu ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, Asakura itu hidup kembali. Ingatannya dia ketika dia betapa bengisnya di serial Ryuki itu tuh tidak ada. Personalitinya juga sedikit berubah di sini, sedikit berubah. Takeshi Asakura di sini sedang melakukan kerjasama dengan seorang dewan yang terkenal bernama Nezuchuta. Kayaknya Asakura jadi kerja serabutan gini ya, tapi tetap aja di bidang kriminal ini. Dia ditugaskan untuk ngerampok bank agar asuransinya si dewan itu bisa cair. Balik lagi soal politik juga sih soal ini ya, agak berat juga gitu. Tapi ini ya nggak usah dipikirin terlalu jauh, ini hanya sebagai pengawal aja. Personality Asakura yang Anda lihat yang bikin kita heran di sini, dia itu agak panikan ya. Pas polisi datang dia itu panik gitu ya. Dan kedua dia itu katanya nggak mau membunuh sesama. Ini bohong banget kan ya. Ketiga dia itu jadi care banget sama adiknya. Jadi diceritakan dia itu ada adiknya di sini. Nah buat kalian yang ngerasa wah takut nggak ngerti nih ceritanya karena nggak pernah nonton Ryuki nih misalnya ya, ada yang nggak nonton Ryuki, tenang saja, akan ada lumayan banyak flashback scene yang menceritakan garis besar Ryuki dan juga Mirror World itu seperti apa. Secara mengejutkan Mirror World itu terbuka kembali di sini ya, dan undangan pertarungan itu datang kembali dengan hadirnya si Ombai aka Kamen Rider Odin di hadapan Takeshi Asakura. Cuman ya Odinnya di sini bukan si aktor yang balik juga ya. Ya udah dalam wujud ridernya gitu ya. Jadi di sini ya kok bisa terbuka si Mirror World-nya dan si Odin ini balik lagi. Bukannya udah mati sama Kamen Rider Knight gitu. Dan ya udah Mirror World udah berakhir hancur selama-lamanya. Nah nanti explanation-nya itu ada di akhir karena apa. Nah secara mengejutkan di titik ini si Asakura itu menolak untuk bertarung dan menjadi rider. Alasannya itu apa? Seperti yang Anda udah jelaskan tadi. Dia itu tidak mau membunuh sesama. Langsung meme-nya Patrick, kau pembohong. Ternyata Asakura di sini ditipu sama si dewan ini ya demi keuntungan pribadinya. Terlihat si dewan yang bernama Nezuchuta ini tuh sudah membuat kontrak ya dan menjadi salah satu rider juga, yaitu Kamen Rider Sisan. Jadi ini tuh Kamen Rider di Mirror World yang baru dan juga muncul kembali ini ya. Nah, Sisornya tuh dia gitu. Memang di episode ini si dewan yang jadi Kamen Rider Sisor itu nggak berubah ya, tapi udah terlihat dari deck yang dia bawa dan juga logonya di situ ya, yaitu logonya si Kamen Rider Sisor. Nah, pas bagian ditipu juga bener-bener polos si Asakura ini ya. Jadi kayak agak pelanga-pelongo gitu.
Gimana maksudnya? Kayak gitulah ya. Bingung-bingung gitu ya, muka-muka polos ya. Dan saat dia itu udah terjepit dan dikepung sama polisi juga, akhirnya si Asakura ini tuh menerima tawaran dari si Odin. Ketika dia ngambil decknya, semua ingatannya itu kembali. Jadi kita bilangnya ingatannya aja selama ini ya, dan semua peristiwa yang terjadi di serial Ryuki itu kembali semua ke si Takeshi Asakura. Dan disinilah kembali si Takeshi Asakura yang sesungguhnya, yang bengis, yang tanpa ampun, dan pastinya sangat-sangat murah senyum, dan pastinya tidak segan untuk membunuh sesama. Bagian ini emang jadi agak kayak Gits ya, cuman ya originalnya memang dari Ryuki di sini. Dimana kalau di Gits itu ya nyentuh core ID, ingatan itu ya pada balik. Di spin-off Zio yang Rider Time soalnya agak beda ya penerapannya ya. Jadi ini tuh tiba-tiba ingatan balik setelah menyentuh decknya. Nah, soal adiknya tadi gimana? Ya mana peduli si Asakura ini ya. Malah jadi ada flashback adiknya Asakura pas dimakan sama Venosnaker. Ularnya muncul dari kaca mobil ya. Jadi buat yang pengen tahu relasi Asakura sama adiknya dan juga nyambung sama insiden kebakaran, silakan cek-cek wiki lah ya. Takut panjang kalau Anda jabarin. Intinya sih si Asakura ini memang sudah psikopat lah sejak kecil ya. Pas bagian ini juga berasa nostalgic karena banyak flashback kebengisan si Ouja yang membunuh para rider di tahun 2002 lalu. Nge-rider Kiksigai lah, ngalahin si Imperer lah, banyak di situ ya. Udah bikin kontrak dan juga jadi rider, jadinya Asakura ini tuh bisa bebas lalu lalang lewat cermin ya. Dia itu ngelabrak si Nezuchuta dan yang nggak banyak babi ibu di sini langsung dibunuh itu si Dewan ya. Sadis juga ya ngebunuhnya ini ya. Jadi kaca itu dipecahin sama dia, terus belingnya itu dipakai nusuk-nusuk si Dewan sampai mampus ya. Ini sih ya jelas ya. Ini adegan cukup cukup sadis ya dan cukup dewasa ya. Jadi Takeshi Asakura yang udah bener-bener kembali ini ya. Tak lupa juga jaket motif kulit ularnya dipakai lagi yang menandakan Takeshi Asakura benar-benar kembali. Bagian selanjutnya emang agak aneh dan cepet banget menurut Ana. Jadi ketika Asakura udah jadi rider aka Kamen Rider Ouja, ceritanya dia itu langsung ikut Battle Royale. Di sini diperlihatkan rider lain yaitu Kamen Rider Zolda, terus ada Guy, terus ada Raya ya. Jadi semuanya itu langsung dihabisin sama si Ouja. Dan udah Ouja yang last man standing sama si Odin di sini. Jadi nggak ada tuh rider lain macam kayak Ryuki, Knight, Tiger, dan rider-rider tadi juga ya cuman berasa rider tanpa user lah bisa dibilang ya. Ada sih usernya cuman yang nggak tahu kita siapa gitu ya. Jadi kayak di rider-rider di movie Taisen lah yang nggak tahu siapa usernya aja gitu. Yang penting ada gitu ridernya ya. Situasinya sama kayak si Ren aka Kamen Rider Knight yang jadi satu-satunya rider yang bertahan dan ngelawan si Odin di sini ya. Kali ini Ouja itu yang ngelawan si Odinnya. Bagian ini emang canggung banget ya. Jadi ya bak big book tiba-tiba nyampe fase ini gitu ya. Cepet banget padahal si Asakura baru aja gitu nerima ingatannya dan balik lagi jadi si Kamen Rider Ouja ya. Memang berasa kayak cepet banget. Nah, bagian ini yang udah kita tunggu-tunggu pastinya ya. Ketika si Ouja itu nyerang Odin pakai Venosnaker, dia itu langsung mendapatkan kartu Survive Mugen. Dan di sini kita dapat melihat sequence perubahan Ouja ke Kamen Rider Ouja Survive. Jadi sequence khas Ryuki-nya dapat banget lah ya. Di situ ya senyap pas mau berubahnya. Terus kartu Survive-nya itu ada animasinya gitu ya, kayak jadi Venovisor-nya juga berubah jadi alat untuk berubah ke Survive yang ada kayak Zwei-Zwei-nya gitu ya. Pokoknya Ana belum tahu namanya, sepertinya sih ada Zwei-Zwei-nya ya. Terus soundnya juga nggak aneh-aneh teman-teman, nggak nyanyi-nyanyi kayak rider sekarang, cuman keluar suara Survive. Udah beres ya. Bener-bener mereka itu sama kayak yang tahun 2002 ya, kayak Knight sama Ryuki Survive. Soal gimana bentuk Survive-nya udah pernah Ana bahas kemarin ya. Ya singkatnya sih Ana suka, soalnya ya memang keren si Ouja Survive ini. Penambahan warna emas dan base-nya Ouja yang udah ungu berasa pas gitu ya. Jadi ungu dicampur emas ya pas gitu. Sebagian bilang wah emasnya kebanyakan katanya. Ya itu sih balik lagi sekali lagi ke selera masing-masing ya. Nah pertarungan sengit ya pastinya terjadi di sini. Oujanya ini udah jadi Survive kok tetap melambat ya. Kayaknya di sini banyak yang salfok juga nih sama perutnya ya. Sama bentuk fisiknya ya. Nah, nanti katanya wah body shaming kan. Ya udahlah. Kemarin banyak benar dah ya yang komen katanya Ouja endut ya. Di sini pokoknya fight-nya awal-awal seimbang, tapi akhirnya si Odin itu kebantai juga di sini Pak ya.
Nah, ngomongin kontrak monsternya, jadi ketika si Ouja ini udah berubah ke Ouja Survive juga ya pastinya berubah di sininya atau berevolusi. Venosnaker-nya jadi kayak ala-ala apa ya, kayak Dark Raider sama Darkwing-nya si Ryuki ya, sama Knight ya, yang versi Survive tapi. Jadi kalian lihat deh di sini ya, bahkan bisa jadi motor juga itu ya dan nabrak si Odin ya ketika Final Vento. Ya bagian ini ya pasti CGI sih ya untuk bagian si apa namanya si kontrak monsternya ya yang berevolusi. Dan Odin berakhir dengan mengenaskan, ditusuk-tusuk itu ya pakai senjata survive-nya si Ouja. Nah, selesai sudah di sini pertarungan ya, balik ke normal lagi. Di titik ini Asakura aja apa ya, kita tuh nggak tahu gitu keinginannya apa kan ya. Dan di sini malah muncul Kang Maling, aka Kamen Rider Dien yang nyolong decknya Odin. Pas mau diinjek sama si Ouja di sini kan langsung invisible, langsung udah di tangannya si Dien. Dan benar aktornya Dien si Kimito Totani ya di sini balik lagi tapi suaranya aja. Ya udah seneng lah Anda juga ya dengar suara si Kaito lagi di sini ya. Di sini Dien tuh malah memperkenalkan Asakura kepada Zain. Soal Zain dimunculkan dan dibahas lagi di sini. Katanya si Zain ini tuh jauh lebih kuat nih daripada lu ya. Jadi kalau lu belum puas ngamuknya nih lawan si Zain aja dan udah Asakuranya pergi ya. Jadi Zainnya di sini ya visualnya saat diperlihatkan hampir sama ya ketika yang ada di ilustrasi pas si Rin itu jelasin ke si Dan Kuroto di Genmu Senpacento Crisis with Smart Brain. Jadi ya tetaplah kuning-kuning kayak data gitu, cuman sedikit lebih jelas sedikit ya. Dan bisa kita lihat bentuknya. Ya memang kalau udah diperlihatkan bentuknya yang Anda prediksikan sih kayaknya lebih kayak bentuk Rider ya. Mungkin mirip-mirip Kamen Rider Metsubo Jinrai mungkin ya. Nah kemarin Anda lihat di fanpage masih banyak yang nanyain Zain itu siapa Gan? Dan masih pada salah kaprah gitu, Zain itu asal-usulnya gimana? Nah ayolah disimak lagi pembahasan Anda sebelumnya. Di pembahasan Genmu Senpacento Crisis with Smart Brain udah Anda bahas lengkap banget di situ ya. Dimana Zain ini ya berlawanan sama Arc dan segala macem. Di Kamen Rider Outsider episode 0 kemarin juga udah Anda ulas lagi secara lengkap. Makanya Anda bawel banget nih soal ini ya. Jangan lupa nonton yang sebelumnya, jangan lupa nonton yang ini, nonton yang itu. Karena kalian tuh harus pada paham sama destinasi ujungnya itu kayak gimana. Ya, asli soalnya ini project itu sangat menarik banget loh. Jadi kalian tuh harus paham gimana-gimananya. Nah, ngapain si Dien ngambil decknya si Odin? Masih mencari harta karun lagi? Memang arahnya ke situ dan dia ngomongnya kayak gitu. Tapi ternyata dia itu sedang bekerja sama dengan organisasi Foundation X. Tepatnya dengan seseorang bernama Ekol ya. Ecolek nulisnya ya. Nah ini dia fact-nya. Jadi si Ekol ini ternyata mengambil data Mirror World dari laboratorium Ejima di Universitas Seimei. Nah universitas punya data Mirror World. Jadi tujuannya apa? Untuk membuka kembali si Mirror World pastinya ya. Nah Mirror World itu terbuka, Odin ada lagi, terus juga orang-orang di-invite lagi untuk ikutan Battle Royale. Makanya ketika Asakura beres ngalahin si Odin, ya udah gitu kan. Udah beres gitu ya. Nah, deck Odinnya itu untuk apa? Untuk membangkitkan salah satu musuh kuat dari serial Kamen Rider Saber, yaitu Dezas. Pas Anda nonton bagian ini juga kayak, hah? Kok bisa gitu ya? Apa hubungannya, cok? Jadi deck Odin terus disalurkan gitu ya. Terus ada bukunya si Dezas kan gitu. Disalurkan juga kayak dihubungin, disambungin. Terus tiba-tiba itu jadi buku-buku gitu ya ketika energinya tersalurkan. Terus buku-buku itu jadi Dezas. Asal-usulnya berasa kurang masuk aja menurut Anda ya. Jadi deck Odin terus tiba-tiba ke situ, ke Dezas gitu ya. Kayak berasa maksa ya. Nah perlu kita ingat dan balik lagi ke garis besar. Dimana Project Outsiders itu adalah project untuk mengumpulkan para rider jahat dari masa lalu untuk melawan sebuah ancaman besar. Kalau benar, Project Outsiders ini tuh dibuat oleh Foundation X untuk melawan si Zain. Singkatnya gitu kalau benar ya. Bagian pertama episode ini sih hanya untuk jadi pengawal aja sih ya seperti apa. Udah pernah Anda bilang kan, pasti ceritanya itu bakal nyeritain sedikit after story si ridernya. Baru ke si Outsiders ini, ke si Project Outsiders ini. Makanya kan diliatin after story si Asakura itu seperti apa setelah cerita Ryuki itu berakhir. Yang bikin penasaran tentunya nyambungin ke si Project Outsider-nya ini gitu. Di fase awal menurut Anda mereka itu harus hati-hati di sini bikin teori-teorinya. Karena beberapa cerita rider yang sudah selesai tamat itu ceritanya, salah satunya Ryuki ya cukup sakral lah statusnya ya.
Jadi ya ini tuh serialnya ya tamatnya udah begini gitu. Lu mau apain lagi? Jadi udah membekas di hati para fans, ceritanya berakhirnya itu seperti itu gitu. Jadi harus hati-hati kalau memang mau disambungin. Lu mau utak-atik kayak gimana lagi gitu. Di sini mereka ya pokoknya harus hati-hati dan juga jangan bermain api ya. Kesan Ana sih setelah nonton episode 1 ini ya cukup terhibur, tapi kayak ada sesuatu yang kurang gitu ya. Apa gitu ya? Berasa belum menggigit gitu, kurang menggigit ya. Dan di beberapa bagian juga kayak dibikin mengeringitkan dahi ya. Kayak begitu cepat gitu ya. Kayak fasenya si Ouja yang baru jadi rider langsung lawan Odin dan terciptanya Desas. Anda paham ini pasti nyambungnya ke persoalan durasi. Cuman ya agak gak nyaman aja gitu ya. Dan sama belum terpuaskan aja gitu ya sama fightnya Ouja Survive yang memang sudah kita tunggu-tunggu dan jadi highlight di episode pertamanya ini. Berasa kayak Bug Big Book, Final Vento, kelar aja ya. Nah, dimana Kamen Rider Outsider ini kan mereka itu punya apa ya, bisa dibilang durasi cukup lama untuk menyiapkan project satu ini tuh menjadi suatu masterpiece gitu. Jadi semoga ya bisa lebih baik lagi dan juga lebih hati-hati lagi untuk kedepannya. Halo guys, sorry selfie cam kayak gini. Jadi ini sih tambahan ya, Anda baru kepikiran pas lagi ngedit ya. Jadi sedikit ulasan lagi di sini setelah Anda itu nonton episode pertamanya ya. Memang nggak dijelaskan nih di episode pertamanya ini, tapi ini tuh hasil tangkapan Anda ya. Dan baru kepikiran pas lagi ngedit nih. Jadi Anda tambahin kayak gini. Sorry sekali lagi kalau facecam kayak gini. Memang bagian si deck Odin yang jadi salah satu material untuk memunculkan si Desas itu agak aneh ya. Tapi sebenarnya tujuan Foundation X itu sebenarnya sih yang Anda tangkap bukan cuman itu doang. Nah, kalau soal ini menarik, jadi mohon disimak nih, bisa jadi bahan diskusi kalian juga. Dimana mereka itu kan mencuri data Mirror World ya, si Ecole itu ya dari universitas itu. Jadi tujuannya ya pasti ya menghidupkan si Mirror World kembali, terus juga membuat para rider itu bertarung lagi, dan ada Battle Royale lagi lah pastinya ya. Dan pastinya dengan harapan tinggi yaitu membangkitkan si Ouja. Nah, sebagai salah satu antagonis nih ya, yang bisa dibilang paling gila lah di sepanjang sejarah Kamen Rider nih ya. Karena membekas banget dia ini, si Ouja ini tuh bener-bener dibutuhkan gitu kehadirannya untuk Project Outsiders agar dia itu bisa mengalahkan si Zane pastinya. Jadi tentu Foundation X itu ya sudah merencanakan semuanya ya, dimana si Asakura nanti akan kembali ingatannya, kembali lagi ke bengisannya, sampai harapan bisa survive dan mengalahkan si Odin. Jadi sejauh itu gitu ya, harapan dan juga skenario yang diharapkan sama Foundation X untuk si Ouja. Jadi balik lagi untuk apa? Ya balik lagi untuk Project Outsiders ya. Nah gokil ya bagian ini pastinya ya, mantap. Nah untuk lanjutannya yaitu Kamen Rider Outsiders episode 2. Bertajuk Pertanda Kehancuran dan Kebangkitan Desas. Dengan pemeran utama tentu saja Desas, ada si bocil kematian Akaren, si Kamen Rider Kenzan juga. Dan ada Horobi juga dari Zero One. Terus juga ada Arc Zero dan juga ada Nico dari X8 ya. Tayangnya itu kapan? April 2023. Nunggu lagi lama coy. Aduh sabar ya. Ini feelingnya itu mirip ya sama ya. Kayak Attack on Titan ya. Si paling final ya. Final. Tapi ini satu episode yang durasinya 20 menit. Sampai memakan waktu berbulan-bulan. Dan harus kita tunggu juga dengan sabar. Harus ekstra sabar memang ya sama Kamen Rider Outsiders ini ya. Berasa lihat Marvel ya, mereka itu lagi build up satu persatu ya sampai ke movie-nya Avengers Infinity War gitu. Jadi kayak hero-nya tuh diperkenalkan, dikumpulin ya. Ya tapi ini versi Kamen Rider lah ya. Semoga episode berikutnya lebih seru dan pastinya ya lebih baik lagi. Tadinya Anda pingin bahas preview episode keduanya ini tuh secara terpisah. Karena bisa dibilang ya cukup menarik ya. Bisa menjadikan satu bahasan yang menarik. Karena pembahasan episode pertamanya ini aja udah cukup lumayan ya. Banyak yang Anda bahas ya. Dan gimana menurut kalian ya? Coba kalian komentar aja di bawah soal episode pertama Kamen Rider Outsiders ini ya. Itulah dia pembahasan Kamen Rider Outsiders episode pertama. Silahkan kalian komentarin di bawah bagi yang sudah menonton dan menyimak pembahasan anime ini sampai habis. Gimana juga soal Ouja Survive-nya yang akhirnya bisa kita lihat aksinya. Ya silahkan dikomentarin semua. Dan kalau misalkan kalian punya teori-teori menarik juga boleh banget ya. Karena soal Outsiders ini sekali lagi asik banget untuk dibahas. Terima kasih banyak guys sekali lagi. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk penayangan episode keduanya April ya. Sabar ya. Sabar.